Alhamdulillah baik semua ya. Kan ketua kelas dipimpin doanya. Siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Coba kalian periksa seragamnya sudah dimasukkan atau belum. Apakah ada sampah di kolong meja, di kolong kursi, di lantai. Yang belum pakai sepatu, tadi saat sholat duha silahkan dipakai sepatunya. Yang masih ada sampah di atas meja, dibuang ke tempat sampah di depan, ya. Ya, Najwa hadir, Octavia hadir, Opi hadir, Sabrina hadir, Sevi hadir, Siti Zalfa hadir, Wahyuni hadir, Wilna hadir, Zahra hadir. Oke, hadir semua ya. Alhamdulillah hadir semua. Sudah rapi? Di sini ada gambar, ada 3 gambar. Coba gambar manakah yang merupakan kerusakan lingkungan dikarenakan faktor alam dan faktor aktivitas manusia? 3, satu orang. Faktor alam tuh nomor 3, Bu. Faktor alam yang nomor 3. Yang nomor 3 gambar apa, Nak? Gunung meletus. Gunung meletus, ya. Terus ada lagi? Terus satu-satu manusia. Aktivitas manusia. Iya. Beri applause dalam untuk semuanya. Oke. Coba kalian perhatikan gambar di sini, ada artikel berita ya dari sindonews.com. Awal 2023 Bekasi menghasilkan 110 ton sampah dalam sehari. Awal 2023 berarti tahun baru ya kemarin. Kayaknya ini kejadiannya setelah perayaan tahun baru. Coba ya. Di situ apa gambarnya? Kalian sampahnya di mana? Iya. Kira-kira apakah kondisi seperti ini akan permanen atau sementara sih? Sementara. Kenapa sementara? Dengan mencegah atau diedukasi masyarakat. Bisa juga kondisi ini permanen ya kalau tidak diedukasi warganya, kemudian didiamkan begitu saja, dibiarkan tidak ada tindakan, ya kan? Oke, ternyata di lingkungan sekitar kita di daerah Bekasi itu masih banyak terjadinya kerusakan lingkungan. Nah, manfaat pembelajaran hari ini yaitu adalah nantinya kalian harus bisa menimbulkan yang namanya sadar dan rasa tanggung jawab. Sadar dan tanggung jawab untuk apa? Untuk menjaga lingkungan sekitar. Oke, tujuan pembelajaran hari ini setelah melakukan pembelajaran dengan model PBL (Problem Based Learning), peserta didik mampu mengidentifikasi macam-macam pencemaran lingkungan dengan tepat. Ya. Yang kedua, peserta didik kalian juga harus bisa mampu menganalisis penyebab terjadinya pencemaran lingkungan dengan benar. Terus yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis solusi dalam upaya penanganan pada pencemaran air, tanah, udara, dan cahaya dengan benar. Kerjakan pretestnya di www.quizizz.com. Bisa keluarkan HP-nya. Udah? Oke, kita lihat tingkat pertama siapa? Okta. Tepuk tangan dong untuk Okta.
Australia, Kanada, dan Amerika Serikat. Sejumlah warga bersaksi sampah ini datang diangkut truk-truk sewaan dari sebuah perusahaan kertas. Sampah impor memiliki cerita berbeda di sini, di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Perusahaan air minum milik Pemkot Bekasi, PDAM Delta Patriot, tak bisa berproduksi menyusul tercemarnya Kali Bekasi dengan limbah berbahaya. Biotruk Tinja diduga membuang sembarangan limbahnya di saluran air di wilayah Pekayon, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Sampah juga menumpuk di sejumlah sudut kota di daerah Madiani, Kota Bekasi. Sampah dan dominasi limbah plastik menumpuk di sejumlah titik, terutama di kawasan pedestrian Stadion Patriot Candrabaga. Selain plastik dan botol minuman, sisa potongan kembang api bahkan masih tercecer di jalanan. Petugas kebersihan Kota Bekasi mengaku kewalahan dalam membersihkan sampah yang berserakan. Bahkan petugas menyebut sampah kali ini bertambah 2 kali lipat dibandingkan pada tahun lalu. Banjir mulai merendam kawasan Pekayon Bekasi. Hujan yang terus setiap hari mengakibatkan sejumlah kawasan mulai tergenang oleh banjir akibat luapan air hujan. Seperti itu yang terjadi di kawasan Pekayon Bekasi. Kira-kira siapa yang bisa menemukan permasalahan pada video tersebut? Permasalahan yang bisa kita ambil dari video itu ada pencemaran udara. Salah satunya. Permasalahan yang ada di video tersebut itu sampah impor. Dampak dari permasalahan banjir itu ada 2. Yang pasti dampaknya itu akan banjir. Terus dari banjir itu menyebabkan penyakit-penyakit. Silakan duduk dengan teman kelompoknya masing-masing. Untuk yang kelompok 4 sampai 5 linknya yang atas. Kalau untuk kelompok 1 sampai 3 linknya yang bawah ya. Kemudian dilihat petunjuk LKPD, petunjuk bagi siswa. Bacalah LKPD secara berurutan dan pahami isi dalamnya. Gunakan buku, jurnal, bisa e-modul, bisa dari web, internet, dan sumber-sumber informasi lainnya yang referensi dan terpercaya untuk memahami konsep materi lebih lanjut dalam pengerjaan LKPD ini. Kemudian yang ketiga, identifikasilah permasalahan yang diberikan, kemudian jawablah pertanyaan yang ada. Kemudian diskusikan bersama teman kalian jawaban dari LKPD yang telah kalian kerjakan. Lalu tuliskan jawaban di tempat yang telah disediakan pada LKPD, ya, kerjakan selama 30 menit. Kelompok 1 ada kesulitan tidak? PS bukan P. Oh, PS PC. Oh ya. Udah. Tadinya gaya dengan merah. Kelompok 3 ya. Azam ada kesulitan, Zam? Ada kesulitan tidak? Masalah pada wacana di atas adalah penurunan kualitas tanah karena penumpukan sisa atau residu bahan kimia pada tanah. Penyebabnya karena pemakaian pestisida oleh petani. Karena di atas dampak pencemaran tanah terhadap lingkungan adalah adanya penurunan kualitas tanah sehingga tanah akan kehilangan unsur hara. Tanah akan sulit tumbuh sehingga berdampak pada keseimbangan ekosistem. Jadi masalah pada wacana itu yaitu penyebabnya adalah pembuangan limbah yang dihasilkan dari sisa-sisa pewarnaan yang digunakan untuk pakaian. Ada yang bertanya? Saya Brilian, kelompok 4. Langkah apa sih yang bagus dalam menangani pencemaran air? Seperti yang misalkan limbah yang berbahaya. Masalah yang terjadi adalah kemacetan dan polusi yang disebabkan
disebabkan oleh banyaknya penggunaan terhadap kendaraan bermotor. Mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, menerima hal yang bersahabat dengan lingkungan, mengurangi penggunaan fluorokarbon. Jadi cara mencegahnya adalah dengan cara rutin melakukan upaya pembersihan lingkungan secara teratur dan menghindari pembakaran sampah secara sembarangan. Kesimpulannya adalah bahwa di sekitar kita masih banyak oknum atau warga yang belum sadar atau peduli akan kepentingan terhadap pembersihan lingkungan. Solusinya kita harus bisa melakukan perubahan terhadap lingkungan seperti penggunaan cahaya sesuai dengan kebutuhan saja. Kesimpulannya bahwa pencemaran cahaya sangat berbahaya bagi makhluk hidup di bumi, yaitu pemanasan global dan membantu oleh gas polutan CO2 yang seharusnya dideteksi oleh kedua negara. Untuk melakukan fotosintesis, namun CO2 meningkat di udara sehingga terjadinya peningkatan lapisan ozon dan bumi semakin panas. Coba refleksi, tuliskan kesulitan yang kamu rasakan ketika melaksanakan diskusi dan mencari solusi permasalahan. Sebenarnya antara lain adalah minimnya sumber pencarian dan artikel di internet yang menjelaskan secara detail tentang pencemaran cahaya. Dan kemudahannya adalah diperbolehkannya menggunakan gadget untuk mencari sumber jawaban dari internet. Iya, kita semakin lebih hemat dalam penggunaan cahaya seperti lampu dan menggunakan lampu dengan intensitas yang berbeda. Ya Zahra, mau nanya kenapa sih cahaya itu termasuk ke dalam pencemaran? Karena baru dengar ada pencemaran cahaya. Penggunaan cahaya yang berlebih itu dapat menyebabkan kekurusan di perkotaan dan juga mengganggu ekosistem binatang liar yang aktif di malam hari. Ternyata cahaya yang intensitasnya tinggi menyebabkan global warming. Oke, bagus kelompok 5. Sudah bagus, sudah semua juga sudah menyampaikan presentasi dan komunikatif. Saya mau lagi dari saya. Ya, kesimpulannya manusia memiliki peran penting dalam melestarikan lingkungan karena manusia dalam memenuhi kebutuhan berupa pangan, sandang, papan, pengambilan dari lingkungan. Bila tidak dijaga, manusia juga akan kesulitan dalam memperoleh kebutuhan tersebut. Refleksi pembelajaran di hari ini. Ya? Manfaat buat semuanya. Kita lanjut penilaian ya, tugasnya ibu share di WA ya. Oke. Berdua, mulai. Berdua selesai. Memberi salam.